Halo teman-teman Sande Geng, kenalin nih namaku Piku. Sebelum kita mulai ibadah, Piku mau ngajakin kalian main dulu nih. Yuk, yang bisa jawab tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan pertama, berapa kali telepon berbunyi? Berapa kali, hayo? Didengarkan ya, berapa kali berbunyinya? Ayo, didengarkan terus, dihitung ya. Jangan sampai kelewatan. Wah, hampir habis nih. Dalam waktu 30 detik. Sekarang tinggal 17, 16, dan terus berputar waktunya. Jangan sampai ketinggalan ya. Sebentar lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, yang benar telepon berbunyi selama 8 kali. Wow, jawabannya 8 loh ya. Yang bisa nebak, keren semua nih. Yeay. Dan sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua, games gemes kita. Siapakah yang membantu mengangkat salib Yesus? Yang A, Simon Petrus, B, Yohanes, C, Lukas, atau D, Simon dari Kirene? Itu tuh jawabannya. Ayo dilihat ya, diingat-ingat siapa ya? Ayo cepet dijawab nih. Diingat-ingat cerita Paskah minggu lalu loh ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya habis. Jawabannya yaitu D, Simon dari Kirene. Yeay, siapa yang sudah jawab benar tadi? Oke deh, lanjut pertanyaan yang terakhir ya. Berapa jumlah payung merah yang berterbangan ya? Yah, dihitung payung merahnya aja. Wah, terbang-terbangnya tinggi sekali nih. Ada 1, 2, 3, atau berapa ya jumlah payungnya? Lihat-lihat, wah cepat sekali ya terbangnya. Wow, waktunya mau habis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, jawabannya yaitu ada 6 payung merah yang berterbangan. Yeay, banyak nih yang udah jawab benar. Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Sampai ketemu lagi ya. Hai, aku Elo. Seneng deh bisa kenalan sama kalian. Aku juga mau ikutan ibadah Sande Geng loh. Elo mau ngingetin kalian semua. Jangan melepas masker, jaga jarak, dan jangan ke toilet ya. Supaya kalian bisa ibadah dengan asik. Hore! Buat kalian yang di rumah jangan tidur ya. Nanti Tuhan sedih loh. Oke deh, Elo mau sekolah minggu dulu nih. Dadah. Halo teman-teman Sande Geng semuanya. Wah, akhirnya kita ketemu lagi ya. Hehehe. Nah, kali ini kakak mau ajak kalian jalan-jalan lagi. Tapi kita akan pergi ke tempat yang jauh banget dari sini. Yaitu kita akan ke Belanda. Tapi untuk jalan-jalan kali ini kakak gak bisa temenin adik-adik semua nih. Karena yang bakal menemani adik-adik semua adalah Teda. Halo Teda. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini Teda lagi ada di Keukenhof. Itu adalah tempat yang paling luas taman tulip paling besar di dunia. Dan bunganya bagus-bagus. Ada orang boleh sampai berhenti nggak jadi ini. Tempatnya bagus sekali, kalian lihat ya. Coba Teda mau tunjukin ya rumput tamannya ini. Look.
Bentar, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa dibalik. Oke, Teda tunjukin ya gimana bunganya. See, isn't that beautiful? Nah, bunga tulip ini tumbuh di tempat yang dingin karena benihnya harus ditanam di tanah yang sangat dingin. Jadi bunganya bagus-bagus gini, dan taman ini sangat terkenal di Belanda dengan bunga yang warna-warni, sangat terkenal di dunia bahkan. Nah, kalian boleh lihat-lihat di sini sambil berdoa, Tuhan, one day aku mau ke sana ya, namanya Keukenhof. Hari ini kita mau belanja, ada ajak kalian lihat-lihat pertokoan perbelanjaan kecil yang ada di Belanda ini. Coba. Ya, ini tempat orang jual bunga-bunganya. Ini supermarket anak-anak. Jadi, wah, anggrek di sini mahal sekali tapi bagus. Keretanya, sebentar, ambil ini dulu. Dan di sini sudah nggak ada yang pakai masker atau apa, udah nggak ada. Ini adalah berbagai macam keju yang dijual. Belanda sangat terkenal dengan kejunya. Ini keju senengannya pendek, empuk dan enak. Didiskon lagi 3, dijual 5 euro. Mata uangnya adalah euro. Keju. Oh, ini masih ada lagi keju sebenarnya. Lihat ini. Oh my god, dan itu keju yang gede, khas Belanda. Wah, seru sekali ya jalan-jalan bersama Teda. Ayo, siapa nih yang mau nyusul ke sana juga? Pasti banyak nih. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan mendatang. Selamat beribadah semuanya. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Semuanya bersemangat. Yang bersemangat katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Yang bersemangat berdiri semuanya katakan haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa. Terima kasih atas segala kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kami ada saat ini bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami semua, anak-anak kami, adik-adik kami, teman-teman kami, dan kami semua yang hadir di tempat ini. Tuhan, limpahkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tetap bangkit berdiri semuanya. Yuk angkat tangannya kayak ini gini. Siap? Semuanya boleh sudah angkat tangan? Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi ya. Oh, kakak-kakak yang di atas boleh angkat tangannya semuanya. Yo. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya, Tuhan Yesus amat cinta
cinta pada saya. Angkat tangan. Oh, giranglah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Woo! Yeay, semuanya menari buat Tuhan. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Lagi dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya. Amin. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, angkat tangannya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, amin. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Musik memuji Tuhan, haleluya. Semuanya menari yuk. Ya, menari buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama, lebih tinggi katakan oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, semua oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi ya. Oh giranglah, tangannya mana? Yo. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi katakan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Yang siap terbang katakan haleluya. Haleluya. Come on. Ya, sweat, lompat. Jump, jump. Yay, yay, yay. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran menuntun, menuntun setiap hari. Ku menantikan, ku menantikan. Beri kekuatan. Lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Ya, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun hari. Ku menantikan,
Candy ya. Kakak-kakak yang ada di depan sini ya. Sampai mau hadap sana. Mau hadap sana nih. Halo, udah? Udah semuanya? Oke. Yang di atas juga sudah? Siap, tangannya kiri ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Asik, asik, sar. Nari, nari, nari bersama. Putar. Sana. Kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Menari, putar. Dan menari, nari, nari bersamamu. Lebih semangat lagi, ke tangga. Kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Menari, putar. Dan menari, nari, nari. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Yo. Kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Menari. Dan menari, nari, nari bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu, firman-Mu, teguh menopang, teguh menopang. Bukan aman, bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu. Segala katakan bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Lompat buat Tuhan. Woo! Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Halo anak-anak, kita ketemu lagi. Saat ini Teda ada di satu taman namanya Keukenhof. Taman ini sangat terkenal sekali dengan bunga-bunga tulipnya yang ditata dengan bagus dan banyak turis bahkan dari luar Belanda datang ke tempat ini. Bagus sekali bukan? Kalian bisa lihat di belakangnya Teda, ya kan? Cantik sekali. Yes, dan Teda senang sekali berada di tempat ini. Oke, setiap hari kalian harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memelihara setiap kita. Oke, dan taman ini bunganya bagus karena Tuhan yang menghiasinya. Setiap kalian juga berharga di mata Tuhan dan kalian juga luar biasa. Oke, sekarang yuk keluarkan Alkitabnya dan dalam hitungan ketiga kita sama-sama teriakkan. Ini banyak orang anyway. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Wow, luar biasa sekali ya video dari Teda. Thank you Teda sudah liatin bunga-bunga yang cantik itu. Hari ini kita mau memberi buat Tuhan. Nah sebelumnya nih, kakak mau tanya sama kalian. Siapa sih yang di sini tahu nggak? Siapa sih yang menurut kalian orang yang sayang sama kalian? Ada yang jawab? Tuhan Yesus. Wow, hebat-hebat kalian semua tahu. Yuk kita buka ayat kita ya. Di Yohanes 3 ayat 16. Kita mau baca bareng-bareng ya. Yuk. 3, 2, 1. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Wow. Karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus. Betul. Tuhan Yesus itu lahir di dunia ini, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga karena kasihnya. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua.
Hari ini siapa sih yang sayang sama Tuhan Yesus? Iya. Iya. Wow. Kita mau kasih ya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, persiapkan persembahan kalian. Kita mau kasih yang terbaik. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk kasih-Nya Tuhan, untuk cintanya Tuhan buat kami. Hari ini kami mau memberi Tuhan karena kami sayang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk kalian bisa memberi setelah ibadah selesai, dan di pintu keluar untuk kalian yang ada di rumah, kalian bisa kasih via transfer, OVO, GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Oke, yuk berdiri semuanya yuk. Kita bangkit berdiri ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami datang memuji Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, yes, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, semua katakan, ku mau memuji-Mu. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini ya. Katakan, Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Cinta Kau. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Katakan, namamu indah. Ku cinta Kau selalu. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku tinggi, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaannya hanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah Tuhan. Kau yang layak terima semua, amin, kemuliaan hanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku angkat tangan semuanya
semua yang angkat tangan di hadapan Tuhan. Menyembahmu Tuhan, ku selalu sembahmu. Oh Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu katakan dengan hati kalian, dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau puji Engkau Tuhan. Ku selalu sembah Engkau Tuhan. Kau yang yes, amin, amin. Semua pujian, kemuliaan, sekali lagi ya, hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima ya semua pujian, kemuliaan hanya haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang rindu memuji Tuhan, angkat tangannya lagi dengan sungguh-sungguh. Oh, praise the name of the Lord our God. Yeah, oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Lebih tinggi lagi, haleluya, amen. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Sekali lagi katakan, oh Lord our God. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahannya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Yesus, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu, berkata-katalah melalui hamba-Mu Tuhan. Beri setiap kami telinga sebagai murid Tuhan. Persiapkan hati kami Bapa agar kami siap menerima taburan benih firman-Mu Tuhan, agar menjadi pelita untuk kehidupan kami Bapa. Urapi setiap kami, berkati setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Cek. Oke, wah tadi Kak Tina sudah lihat kalian bersemangat memuji Tuhannya. Coba Kak Tina tanya, ini kayaknya semua sudah sarapan ya kalau bersemangat gitu, betul? Ada yang belum sarapan? Coba angkat tangan yang belum sarapan. Oh ada juga, tapi kalian hebat loh. Belum sarapan tapi tetap semangat. Oh sudah ya. Coba sarapannya tadi pagi apa? Ada yang makan nasi rawon nggak ya? Nasi rawon. Oh ya, oke. Terus ada juga nggak sih yang sarapannya itu seperti orang luar gitu, seperti tadi yang di Belanda. Roti misalkan gitu, ada nggak ya? Toast bread gitu misalkan. Nah, sekarang kita mau lihat nih, sebentar lagi kita mau lihat video pendek tentang sebuah roti yang berangan-angan ingin menjadi toast bread yang lezat.
Roti itu bisa dibuat sandwich, ya kan? Bisa diisi coklat, bisa ini. Nah, sebuah roti ini dia berangan-angan sudah, ih asik. Habis ini aku jadi toast bread yang lezat. Mau lihat? Mau nonton nggak? Mau ya? Oke, kita saksikan ya. Yuk Kak, di play Kak. Oh oh. Mengecewakan sekali ya. Dia sudah berangan-angan jadi toast bread yang lezat, berakhir di mana? Di atas atap. Ya, kecewa deh. Seringkali kita ini juga seperti itu bukan? Pernah nggak sih kecewa? Sedih kecewa gitu. Merasa di PHP-in. Nah, kelas besar pasti tahu apa itu PHP. Apa itu Kak PHP Kak? Oh nggak tahu ya yang di bawah. Yang kelas besar tuh tahu. PHP, pemberi harapan palsu. Hah, udah janji-janji tapi nggak ditepati. Hah, oke, udah janji ya. Oke ya, minggu depan kita ke mall. Tetot, zong, nggak jadi ke mall. Atau mungkin kalian pernah ya dijanjiin sama mama misalkan, ya nanti mama belikan sepeda baru. Wah, kita sudah semangat nih nunggu-nunggu sepeda baru ya kan, mainan baru. But then situasinya berubah. Tiba-tiba mama jadi nggak punya uang, terus jadi nggak dapat. Kita kecewa ya kan, kita sedih ya kan, Terus mungkin kita jadi kayak murid-murid dan para perempuan. Minggu lalu kita tahu, waktu mereka melihat Tuhan Yesus disalib, mati, dikubur, ya kan? Mereka sedih loh, datang ke kubur Yesus itu mereka sedih. Mereka dalam keadaan kecewa. Jadi waktu mereka pergi ke kubur Yesus, bukan untuk melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit. No, mereka datang ke kubur Yesus untuk meminyaki tubuh Yesus. Jadi mereka datang dengan kecewa, dengan sedih. Aduh, kehilangan Tuhan. Tuhanku sudah nggak ada lagi yang nolong aku. Aduh, sedih, kecewa. Mereka datang ke kubur Yesus dan minggu lalu kita lihat bahwa ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan ada siapa? Ada malaikat. Yang ngapain malaikatnya? Membuka batu itu, digeserkan, membuka tubuh pintu kubur Yesus, ya kan? Batunya digulingkan sama malaikat. Buat apa sih? Kenapa sih kok malaikat gulingkan batunya? Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak? Oh, supaya Tuhan Yesus lewat. Bukan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah nggak ada di situ. Tubuhnya sudah bisa kemana-mana. Malaikat membuka kubur itu supaya murid-murid dan para perempuan itu tahu kalau Tuhan Yesus sudah nggak di situ, kuburnya kosong, sudah bangkit gitu. Nah, setelah perempuan itu lihat, para perempuan ya kan kemarin Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus. Nah, setelah mereka lihat, loh kubur kosong, mereka kembalilah ke murid-murid memberitahu bahwa kubur Yesus telah kosong gitu. Nah, terus siapa yang berlari? Masih ingat gak? Siapa yang berlari? 2 orang. Iya betul, Yohanes dan Petrus berlari. Mereka berlari, yang sampai duluan siapa kemarin? Yohanes, pintar. Yohanes sampai duluan, ya kan? Yohanes sampai duluan. Terus tapi yang masuk ke dalam kubur adalah Petrus dulu yang masuk. Nah, saat mereka berlari ya, coba kita lihat. Wah, nah di situ ada Maria Magdalena.
Oke, kayaknya ada nge-freeze. Oke, nah mereka masuk ke kubur Yesus. Dan, nah ini ya, berlari-lari Yohanes yang sampai duluan, tapi yang masuk ke dalam kubur Petrus dulu yang masuk. Oke. Lalu pada saat mereka masuk, mereka melihat bahwa kuburnya sudah kosong dan mereka melihat kain kafan sudah tergeletak di sana, ya kan? Oh iya, Tuhan Yesus sudah nggak ada di sini, kosong, tubuhnya sudah nggak ada. Nah, mereka akhirnya memutuskan untuk apa? Kembali memberitahu teman-temannya, memberitahu murid-murid yang lain. Oke, kita harus kembali ke kota, kita kasih tahu, gitu. Tapi Maria Magdalena tetap tinggal di situ karena Maria Magdalena sangat sedih. Nah, Maria Magdalena ini adik-adik adalah perempuan yang ditolong Yesus dilepaskan dari 7 roh jahat. Wow, itulah sebabnya Maria Magdalena sangat sedih. Dia kehilangan Yesus. Lalu Maria Magdalena masuk ke kubur Yesus dengan sedih. Tiba-tiba Yesus memanggil Maria. Ibu, mengapa engkau sedih? Apa yang kau cari? Nah, Maria nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Maria malah jawab gini, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil tubuh Tuhanku, tolong beritahu di mana kau meletakkan supaya aku bisa ambil. Gitu katanya. Dia pikir orang itu adalah penjaga taman. Tapi Yesus memanggil Maria. Yesus mengenal Maria. Katanya gini, Maria, gitu dipanggil Marianya. Terus kaget Marianya, loh, oh itu Tuhan Yesus ternyata. Maria bilang, Rabuni, guru, gitu. Lalu Yesus kan mau pegang tuh, Marianya mau pegang Yesus. Yesus bilang gini, jangan kau memegang aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, sampaikanlah bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Wah, Maria langsung bersuka cita karena sudah bertemu dengan Yesus. Dia bersuka cita, dia kembali dan memberitahu yang lainnya. Nah, adik-adik, seringkali nih kita itu seperti Maria Magdalena. Pada saat situasi terjadi tidak seperti yang kita harapkan, atau hal-hal buruk terjadi di hidup kita, kita seperti Maria Magdalena nih, sedih, ya kan? Maria Magdalena sedih karena kehilangan Yesus. Dia sedih. Seringkali situasi, coba kita lihat ya slide-nya ya. Coba Kak, slide-nya Kak. Nah, ini tadi sudah ya, tadi next Kak. Nah, saat situasi tidak seperti yang kita inginkan nih, tadi hal-hal buruk misalkan bertengkar sama saudara kita, sama teman kita, barang-barang kesayangan kita rusak misalkan, dirusakin teman, atau apalagi menunggu janji yang gak pernah ditepati misalkan. Kita jadi sedih ya kan? Nah, seringkali kita jadi sedih, terus apalagi? Kita jadi merasa sendiri. Pernah nggak kalian merasa sendiri? Kok kayak gini ya, situasi yang buruk, hal-hal buruk, hal-hal yang membuat kita jengkel misalkan, yang membuat kita jadi sedih, akhirnya apa? Kita merasa sendiri seperti Maria Magdalena. Lalu apalagi? Kita jadi merasa, Tuhan nggak ada, kayak Maria Magdalena tadi loh. Pertama nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus ya kan. Kita merasa Tuhan nggak ada. Lalu kita juga mungkin jadi nggak percaya. Adik-adik tahu, pada saat itu di Alkitab ditulis, sebelum Tuhan Yesus disalib, mati dan dikuburkan, di Alkitab Tuhan Yesus itu sudah memberitahu loh sama murid-muridnya bahwa nanti aku itu akan disalibkan, aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Tapi karena mereka sedih, saking sedihnya, ya kan, mereka jadi lupa. Mereka lupa kalau Tuhan itu bangkit. Seringkali kita pun juga kayak gitu. Dan itu normal adik-adik. Pada saat hal-hal buruk terjadi di hidup kita jadi kayak, sedih ya kan. Terus kita kecewa, kita merasa sendiri. Lalu kita mulai
lupa akan janji-janjinya Tuhan, firman Tuhan. Terus apa ya yang harus kita lakukan? Kalau saat kita merasa sendiri, merasa sedih, merasa Tuhan gak ada, Tuhan gak bisa nolong aku ini. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Maria, yang perlu kita lakukan adalah bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus. Next Kak. Bertemu dengan Yesus. Yang kita perlukan adalah bertemu dengan Yesus. Gimana caranya ya kita bertemu dengan Yesus? Next, kita harus tetap tinggal di mana kamu tahu ada Yesus di sana. Seperti Maria tadi, kan murid-murid yang lain udah kembali tuh, ya kan? Maria tetap di situ dikubur. Karena Maria tahu di situ adalah tempat terakhir Maria bertemu dengan Yesus. Maria melihat Yesus dikubur. Kita pun juga begitu adik. Kita harus tetap tinggal. Tinggal di mana Tuhan berada. Nah ini di ayatnya kan ditulis. Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dia tinggal di situ. Dia tetap tinggal di mana Tuhan Yesus ada di situ. Apa yang terjadi? Sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus ada di mana sih? Coba ada yang tahu nggak? Iya, Tuhan Yesus sudah bangkit ya kan? Apa kita tunggu aja di kubur situ gitu? Ada yang mau tunggu di kuburnya Yesus ke Israel sana? No, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitannya membuat Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita setiap waktu. Di ayat hafalan kita, coba next Kak. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Coba baca sama-sama ya, kata aku ya. 1, 2, 3. Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Itu ayat hafalannya. Maria bertemu dengan Yesus. Aku telah melihat Tuhan. Nah, hari-hari ini kalau ada situasi buruk yang terjadi di hidup kita, Kak Tina nggak tahu nih. Apa mungkin ada dari kalian yang merasa sedih, merasa kayaknya nggak ada Tuhan, nggak ada yang bisa nolong aku. Well, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Maria. Yesus mengenal kalian satu persatu dan hari ini Yesus memanggil nama kalian satu-satu nih. Tuhan Yesus tahu nama kalian satu-satu dan Tuhan Yesus memanggil kalian satu-satu. Seperti Tuhan Yesus memanggil Maria. Nah, kalau kalian mau, aku mau seperti Maria bertemu dengan Yesus. Kalian pun juga bisa memanggil Tuhan Yesus. Yuk semuanya berdiri, yuk kita mau panggil Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memanggil setiap dari kalian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya, Yesus ku panggil. Ayo kita panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku,
adik-adik, hal-hal buruk, hal-hal yang menjengkelkan itu bisa terjadi di hidup kita. Kita pun bisa sedih, kita bisa merasa sendiri, kita bisa jadi nggak percaya kalau Tuhan ada. Tapi berita baiknya adalah hal itu tidak akan terjadi selamanya. Karena Tuhan Yesus memanggil kita dan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Tuhan Yesus kepingin ketemu sama kalian semua. Hari ini Tuhan Yesus memanggil setiap kalian yang ada di sini maupun yang menyaksikan lewat online. Dia ada beserta dengan kita. Mungkin kalian sudah kenal Yesus nih. Kalian sudah ketemu sama Yesus. Tapi akhir-akhir ini karena hal buruk yang terjadi di hidup kalian, hal yang menjengkelkan terjadi di hidup kalian, kalian mulai jauh dari Tuhan. Kalian jadi lupa berdoa, lupa janjinya, lupa firman-Nya. Kalian jauh. Tapi hari ini Tuhan panggil kalian kembali dan kita mau jawab ya Tuhan. Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang baru hari ini baru dengar tentang Yesus. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kamu. Dia Tuhan yang rela mati di kayu salib supaya bisa ketemu kamu, supaya bisa jadi Tuhan atas hidupmu. Kalau kalian mau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, kita berdoa sama-sama beserta dengan teman-teman kalian di sini. Tutup matamu. Kita mau jawab panggilan Tuhan hari ini. Amin. Taruh tanganmu di dada. Ikuti Kak Tina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah mati, untuk aku, menebus dosaku, sehingga aku bisa bertemu Tuhan setiap saat, setiap waktu. Engkau mengenal namaku. Tuhan, aku undang Engkau masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan atas hidupku untuk selamanya. Engkau akan aku pegang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah baik, begitu baik dan mengasihi setiap anak-anak tempat ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat ibadah hari ini yang diberkati. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami melepaskan berkat buat setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Berkati mereka dengan melimpah. Engkau pegang hidup setiap anak-anak ini Tuhan. Engkau melindungi dan menyertai mereka Tuhan. Bahkan Engkau yang terus memegang masa depan mereka. Penjagaan Tuhan senantiasa ada buat setiap anak-anak ini Tuhan. Dari depan sampai belakang, berkati Tuhan. Bahkan setiap parents Tuhan, setiap pengantar, guru sekolah minggu, pemain musik Tuhan, WL, bahkan semua yang melayani di belakang layar. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan berkati.